الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. المكرم والمحترم أستاذ دكتور أندا وسوق مسوري MAG. أولا حمدا وشكرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا رحمة وبركة. وثانيا هيا بنا أن نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. طيب استمتع بالمشاهدة. Menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda baik dalam segi etnis, ras maupun perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi atau receiver, saluran atau media, dan penerima informasi atau audiens. Adapun fungsi-fungsi komunikasi antar budaya yakni 1. Fungsi pribadi, menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan sebagai sarana pelepasan diri. Yang kedua, sebagai fungsi sosial, yakni pengawasan, sosialisasi, dan sarana penghibur. Penerapan konsep prinsip komunikasi pada konteks kebudayaan. A. Penerapan prinsip komunikasi. Walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki latar belakang kebudayaan yang tidak sama antara satu sama lain, tetapi secara prinsip mereka menjalani dan mengalami hal-hal nyaris serupa yang terjadi dalam peristiwa komunikasi secara umum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang berlangsung tetap sama, hanya konteksnya saja yang berbeda. B. Konsep pokok komunikasi antar budaya. Ada 8 unsur penting dalam penerapan komunikasi antar budaya, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber atau source. 2. Penyandian atau encoding. 3. Pesan atau message. 4. Saluran atau channel. 5. Penerima atau receiver. 6. Penyandilan balik atau decoding. 7. Respon penerima atau receiver response. 8. Balikan atau feedback. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai interaksi. Yang pertama, relativitas bangsa. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, kesadaran diri. Seperti mengenali kekuatan dan kelemahan diri, melatih kepekaan untuk memahami situasi, belajar berkonsentrasi dan bersikap fokus, selalu mengevaluasi diri dan kondisi di sekitar kita, serta memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur kehidupan. Yang kelima, interaksi awal, dan yang keenam, memaksimalkan hasil interaksi. Strategi membangun komunikasi antar budaya yang efektif yaitu strategi ekulturasi, strategi etnosentris, strategi akulturasi, dan strategi relativisme. Keempat strategi ini berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap kebudayaannya, kebudayaan orang lain, dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang yang berbeda kebudayaan dengannya. Contoh komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antara orang suku Batak dengan orang suku Jawa. Yang kedua, komunikasi antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Yang ketiga, komunikasi antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jerman. Yang keempat, komunikasi antara guru dengan polisi, ATC dengan pilot. Dan yang kelima, komunikasi antara pria dan wanita. Contoh komunikasi lintas antar budaya. Komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman. Contohnya, komunikasi dengan orang Medan dengan orang Sulawesi atau warga negara Indonesia dengan warga negara Spanyol.